Hai anak-anak hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak yang baik hati, bagaimana kabar kalian saat ini? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan baik dan menyenangkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kalian menyimak materi yang akan Bapak sampaikan, jangan lupa siapkan mata, telinga, dan hati yang bahagia ya. Dan jangan lupa pula buku referensi dan catatannya. Yuk. Pada kesempatan kali ini, mari kita mengetuk pintu hati kita untuk menerima takdir Allah. Anak-anak, pernahkah kamu memperhatikan keadaan sekitar kamu? Ada anak yang terlahir sebagai laki-laki dan ada pula sebagai perempuan. Ada yang terlahir di Indonesia dan ada pula yang lahir di negara lain. Apakah kamu bisa memilih agar terlahir di Indonesia atau terlahir di barat atau terlahir di timur? Tentu tidak. Itulah takdir Allah. Coba kamu perhatikan, seseorang lahir dari masa bayi, lalu berkembang menjadi anak kecil, lalu dewasa, kemudian jadi orang tua. Bisakah dia berusaha untuk tetap jadi anak kecil dan menolak untuk jadi dewasa? Tentu tidak. Itulah takdir. Ada anak yang belajar dengan rajin dan akhirnya dia menjadi juara kelas. Dan sebaliknya, ada anak yang malas belajar dan sering bolos sekolah, lalu dia tidak naik kelas. Itulah takdir. Semua yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari takdir Allah. Apa takdir itu? Bisakah takdir itu diubah? Nah, pada materi ini kita akan mempelajari lebih dalam terkait dengan takdir. Anak-anak yang baik hati, pada kesempatan kali ini kita akan membuka wawasan dan memahami arti dari takdir. Takdir terdiri dari dua kata, yaitu qadha dan qadar. Qadha menurut bahasa artinya ketentuan atau ketetapan. Sedangkan menurut istilah adalah ketetapan Allah sejak zaman azali yang belum diketahui dan belum diterima oleh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 51 yang artinya, katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Kemudian kata qadar secara bahasa artinya ukuran, sedangkan menurut istilah adalah ketentuan atau ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah kepada makhluknya dan telah diterima serta telah berlaku kepada makhluknya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah An-Nisa ayat 78 yang artinya, dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana, mereka mengatakan ini datangnya dari sisi kamu. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, qadha dan qadar disebut juga takdir, yang biasanya diartikan dengan ketentuan Allah. Iman kepada qadha dan qadar artinya meyakini segala sesuatu yang terjadi di alam ini, termasuk juga yang terjadi pada diri manusia, baik dan buruk, suka dan duka, dan segala gerak-gerik hidup ini semuanya tidak terlepas dari takdir atau ketentuan Allah.
Alam semesta termasuk manusia tunduk dan patuh terhadap sunatullah, yaitu hukum alam atau hukum sebab akibat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang cerdas, sekarang kita lihat bagaimana bukti adanya takdir Allah. Bukti adanya takdir ini dapat dilihat pada diri manusia sejak lahir sampai mati. Kapan dan di mana manusia lahir, manusia tidak memilihnya. Dan ketika lahir ke dunia, manusia tidak memilih ibu dan bapak. Tidak memiliki bangsa dan tanah air. Bahkan juga tidak memilih jenis kelamin laki-laki atau perempuan, dan tidak memilih bentuk dan rupa tubuhnya sendiri. Semua itu telah ditentukan atau ditakdirkan oleh Allah dan manusia tinggal menerimanya saja. Takdir yang lebih jelas yang dapat kita rasakan adalah yang berhubungan dengan fase kehidupan manusia. Seorang dilahirkan berupa bayi mungil, kemudian menjadi anak-anak, lalu tumbuh menjadi remaja dan dewasa, dan selanjutnya menjadi tua renta. Seseorang tidak bisa memungkiri hal itu. Tidak ada yang hidup dalam kondisi muda terus-menerus, dan tidak ada yang bisa menahan agar masa tua tidak menghampirinya. Itulah ketentuan Allah. Perhatikanlah keberadaan benda-benda di alam ini, seperti matahari, bumi, bulan, dan bintang-bintang tersebut tidak terdapat takdir yang bisa dilanggarnya. Bumi bergerak mengedari matahari dalam jangka waktu tertentu, dan bulan mengedari bumi dalam jangka waktu tertentu. Begitu juga planet-planet dan bintang-bintang lainnya. Semuanya berjalan teratur di angkasa raya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Pohon kelapa berasal dari sebuah biji kemudian tumbuh dan besar. Demikian juga pohon mangga berdaun dan beranting, bertahun-tahun lamanya hidup dalam kesuburan. Lama-lama daun rontok dan dahannya lapuk, akhirnya mati dan tumbang. Begitulah contoh qada dan qadar Allah yang terjadi di alam ini. Orang Islam wajib mempercayainya. Manusia mempunyai kemampuan terbatas sesuai dengan ukuran yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Misalnya, ia tidak dapat terbang. Ini merupakan salah satu ukuran yang dianugerahkan Allah. Ia tidak dapat melampauinya kecuali jika ia menggunakan akalnya untuk menciptakan satu alat. Namun akalnya pun mempunyai ukuran yang tidak mampu dilampaui. Tetapi manusia dapat memilih yang mana di antara takdir yang ditetapkan Allah terhadap alam ini. Api ditetapkan Allah panas dan membakar. Angin dapat menimbulkan kesejukan. Itulah takdir Allah. Dan manusia boleh memilih api yang membakar atau angin yang sejuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula di dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran surat Al-Hadid ayat 22. Ketika di Syam terjadi wabah penyakit, Umar bin Khattab yang ketika itu bermaksud berkunjung ke sana membatalkan rencana beliau. Dan ketika ada seorang bertanya, "Apakah Anda menghindar dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Saya menghindari dari takdir Allah yang menuju takdir Allah yang lain." Demikian pula ketika Ali bin Abi Thalib sedang duduk bersandar di satu tembok. Ketika diketahuinya bahwa tembok itu rapuh, beliau pindah ke tempat yang lain. Beberapa orang di sekelilingnya menanyakan, "Mengapa engkau menghindari dari takdir Allah?" Maka Ali menjawab sebagaimana jawaban Umar,
yang mengatakan saya menghindar dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Berjangkitnya suatu penyakit dan rubuhnya tembok adalah berdasarkan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Dan bila seseorang tidak menghindar, ia akan menerima akibatnya. Akibat yang menimpanya itu juga adalah takdir. Tetapi bila ia menghindar dan luput dari mara bahaya, maka itu pun takdir. Jika demikian, manusia tidak dapat luput dari takdir yang baik maupun yang buruk. Tidak bijaksana jika hanya yang buruk saja yang disebut takdir, karena yang baik pun takdir. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dan kamu harus beriman kepada takdirnya yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Anak-anakku yang berbahagia, sekarang kita akan memahami macam-macam takdir. Dilihat dari sifatnya, takdir dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, takdir mubrom. Takdir mubrom yaitu takdir yang merupakan ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku atas setiap makhluk, tanpa bisa dielakkan atau ditawar-tawar lagi, dan tanpa ada campur tangan dari makhluk. Contoh takdir mubrom diantaranya adalah satu, kelahiran seseorang. Yang kedua, jenis kelamin seseorang. Ketiga, waktu ajalnya seseorang. Kemudian 4, warna darah merah. Yang kelima, bulan mengelilingi bumi. Kemudian yang keenam, matahari terbit dari timur. Itu beberapa contoh takdir mubrom yang tidak bisa ditawar-tawar lagi atau dielakkan oleh kita semua. Dalam kejadian kelahiran manusia, seseorang tidak bisa memilih akan lahir dari siapa dan di mana. Hal ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan manusia harus menerimanya dengan ikhlas. Jika Allah sudah menetapkan bahwa seseorang akan mati pada suatu hari di suatu tempat pada jam sekian, maka orang tersebut pasti akan mati pada saat dan tempat yang sudah ditentukan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 78 yang artinya, dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu meskipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Kemudian di dalam Quran surat Yasin ayat 38 disebutkan pula yang artinya, dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Anak-anak yang berbahagia, yang kedua adalah takdir mu'allak, berarti ketentuan Allah yang masih mungkin dapat diubah manusia melalui usaha atau ikhtiar. Tentu saja jika Allah mengizinkan dan menghendaki. Jadi Allah menunda pelaksanaan keputusannya dan menggantungkannya kepada usaha manusia itu sendiri. Dengan kata lain, ketentuan Allah tersebut juga tergantung dari usaha dari manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Beberapa contoh takdir mu'allak antara lain adalah kekayaan, kepandaian, dan kesehatan. Untuk menjadi pandai, kaya, atau sehat, seseorang tidak boleh hanya duduk berpangku tangan menunggu datangnya takdir, tetapi ia harus berusaha. Untuk menjadi pandai, kita harus belajar. Untuk menjadi kaya, kita harus bekerja keras dan hidup hemat. Dan untuk menjadi sehat, kita harus menjaga kebersihan.
Tidak mungkin kita menjadi pandai kalau kita malas belajar atau suka membolos. Demikian juga kalau kita ingin kaya tetapi malas bekerja dan suka hidup boros, atau kita ingin sehat tetapi kita tidak menjaga kebersihan lingkungan, maka apa yang kita inginkan itu tidak mungkin terwujud. Takdir mu'allaq bisa dirubah dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut. Pertama, dengan berdoa. Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidak ada yang mampu menolak takdir Allah kecuali doa. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu, doa dalam Islam sangat digalakan dan Allah menjanjikan akan menerima doa seseorang mukmin yang betul-betul mengharap diterimanya doa. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ghafir ayat 60 yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Ayat ini dapat dipahami lebih mendalam bahwa doa disyariatkan dalam Islam pada dasarnya untuk mengubah nasib seseorang. Kemudian yang kedua adalah ikhtiar atau usaha maksimal, yaitu doa harus diiringi dengan usaha maksimal. Banyak macam usaha yang dapat mengubah takdir. Usaha ini bisa berupa silaturahmi, sedekah, pengobatan, dan berbagai macam amal soleh lainnya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa penyakit dan obat merupakan takdir ilahi. Dari Abi Hizamah radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana pandangan engkau terhadap ruqyah yang kami gunakan, obat-obatan yang kami gunakan untuk mengobati penyakit, perlindungan yang kami gunakan untuk menghindari dari sesuatu? Apakah itu semua bisa menolak takdir Allah?" Rasulullah SAW menjawab, semua itu juga takdir Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Suatu riwayat juga disebutkan bahwa tatkala Umar bin Khattab dan rombongannya melakukan perjalanan ke Syria, dan beliau tiba-tiba dikabarkan bahwa tempat yang dituju sedang dilanda penyakit menular. Kemudian Umar bermusyawarah dengan rombongan untuk mencari jalan keluar. Lalu Umar dan rombongan sepakat untuk membatalkan perjalanan tersebut dan kembali ke Madinah. Kemudian salah seorang sahabat yang bernama Abu Ubaidah memprotes keputusan Umar yang tidak ingin melanjutkan perjalanan. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah berkata, "Apakah kita hendak lari menghindari takdir Allah?" Umar menjawab, "Benar, kita menghindari suatu takdir Allah dan menuju takdir Allah yang lain." Hadis riwayat Muslim. Anak-anak yang baik hati, sekarang kita akan memahami ikhtiar dan tawakal. Semua makhluk di alam ini merupakan perwujudan dari qada dan qadar Allah. Namun demikian bukan berarti manusia pasrah dan menerima begitu saja tanpa melakukan ikhtiar. Pengertian ikhtiar adalah usaha manusia untuk mencapai sesuatu yang ia inginkan. Misalnya orang ingin pandai, maka ia harus belajar. Ingin kaya, ia harus bekerja keras untuk mendapatkan kekayaan itu, dan seterusnya. Jadi pandai dan berusaha adalah ikhtiarnya. Ikhtiar yang dapat dilakukan oleh manusia terbatas pada hal-hal yang dapat diusahakan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Najm ayat 39 yang artinya, dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah ia usahakan. Ikhtiar manusia pun ada terbatas. Ada beberapa hal yang tidak mampu diusahakan manusia, seperti batas umur atau ajal. Ketika seseorang sakit, maka dia harus menyempurnakan ikhtiar untuk sembuh, seperti berobat ke dokter spesialis
Ketika penyakitnya sudah semakin parah, sang dokter pun berikhtiar dengan berusaha semampunya dengan dibantu alat-alat yang canggih. Namun akhirnya sang dokter pun menyerah. Ajal tidak dapat dihindari. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Yunus ayat 49 yang artinya setiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Ketika semua ikhtiar telah dilakukan dan semua usaha telah dilaksanakan, maka kini tinggallah bertawakal kepada Allah. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Ikhtiar atau usaha manusia tidak harus secara mutlak berhasil. Namun demikian hal itu perlu dan wajib dilakukan. Dan sesudah berikhtiar, hendaknya orang berdoa dan bertawakal secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikhtiar berhasil, itu merupakan karunia Allah. Dan kalau tidak berhasil, itu merupakan tanda kekuasaan Allah. Menempatkan tawakal tidak boleh keliru. Tawakal itu harus sesudah berikhtiar. Orang tidak dapat disebut bertawakal sebelum berikhtiar terlebih dahulu. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Ali Imran ayat 159 yang artinya apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Suatu hari ada seorang laki-laki yang meninggalkan untanya di depan masjid tanpa diikat dengan alasan ia bertawakal kepada Allah. Ketika hal itu diketahui Rasulullah SAW, beliau mengatakan, ikatlah untamu lebih dahulu, kemudian barulah kamu bertawakal. Hadis riwayat Tirmidzi. Tanda-tanda bertawakal kepada Allah ialah senantiasa mengingat dan berdoa setelah berikhtiar. Berdoa saja tanpa melakukan ikhtiar tidak dinamakan bertawakal. Diriwayatkan ada seorang laki-laki berdoa dengan khusyuk di masjid dari waktu subuh sampai siang hari. Dia berdoa, "Ya Allah, berilah aku rezeki." Melihat hal itu, Umar bin Khattab mendatangi orang itu dan menasihatinya. Sesungguhnya langit tidak akan menurunkan hujan emas dan perak. Kalau kamu ingin memperoleh rezeki, berdoa saja tidak cukup, tapi berdoa dan bekerjalah. Ikhtiar dan tawakal tidak hanya dilakukan dalam urusan keduniaan saja, tetapi menyangkut kehidupan di akhirat kelak. Seorang harus tetap berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki dirinya dan beramal soleh. Berusaha agar ibadahnya semakin lama semakin baik dan berkualitas. Serta selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar selalu dalam petunjuk dan rahmatnya. Anak-anak yang soleh dan solehah, saat ini kita akan mengambil hikmah di balik beriman kepada qadha dan qadar. Adapun hikmah beriman kepada qadha dan qadar yang bisa kita ambil diantaranya: 1. Menumbuhkan ketenangan jiwa dan kesehatan jasmani. 2. Mendorong kita untuk lebih semangat lagi dalam bekerja. Yang ketiga, menumbuhkan sikap optimis dan tidak putus asa. Keempat, tidak terlalu berduka ketika gagal dan tidak sombong ketika sukses. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran surat Al-Hadid ayat 23. 5. Melatih sifat sabar di dalam diri kita. 6. Tidak takabur terhadap keberhasilan yang dicapai. 7.
memelihara diri dari kemusyrikan. Yang kedelapan, ikhlas menerima hasil yang diperoleh. Anak-anak yang Bapak banggakan, setelah kamu mempelajari tentang iman kepada qada dan qadar serta memahaminya, maka kamu dapat mengamalkannya. Di antara bentuk pengamalan dari iman kepada qada dan qadar adalah sebagai berikut. Pertama, selalu belajar dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Yang kedua, tidak pernah sombong jika berhasil dan sukses, karena itu semata-mata dari Allah. Ketiga, tidak berputus asa jika gagal, karena bisa jadi itu cobaan bagi kita. Yang keempat, bersabar terhadap musibah yang diderita, bisa jadi musibah akan mendatangkan hikmah yang banyak. Yang kelima, bersyukur terhadap semua nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Yang keenam, selalu berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Pada kesempatan kali ini, Bapak ingin menyampaikan sebuah kisah yang patut kita jadikan pelajaran, yaitu tentang buah kesabaran atas takdir Allah. Ada seorang hamba yang soleh yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan anaknya. Jadi setiap kali anaknya lahir dan berkembang, kemudian mulai dari bayi sampai mungil, dan saat menyenangkan selalu ajal menjemputnya. Maka ia pun sedih sangat mendalam. Hatinya hancur dan tersayat-sayat tajam. Namun karena ia adalah seorang mukmin yang soleh, ia tidak kehilangan kendali dan kesabaran. Bahkan ia selalu menepati sunnah Nabi SAW dengan mengatakan, sesungguhnya kita hanya milik Allah dan kepadanya pula kita kembali. Bagi Allah apa yang ia berikan dan bagi Allah apa yang ia ambil. Segala sesuatu di sisinya ada takdirnya. Ya Allah, berikanlah aku pahala dalam musibah ini dan berikanlah aku ganti yang lebih baik daripadanya. Hingga datanglah anak yang ketiga. Setelah tumbuh sehat selama beberapa tahun, anaknya sakit dan semakin parah sakitnya, hingga bayang-bayang kematian pun tiba. Sang ayah yang menungguinya dengan setia tak kuasa menahan air mata hingga ia terserang kantuk dan tertidur. Di dalam tidurnya ia bermimpi bahwa kiamat telah tiba dan kedahsyatannya pun nampak di depan mata. Dia melihat bahwa dirinya berada di atas sirat. Dia ingin berjalan, akan tetapi ada kekhawatiran untuk jatuh. Lalu datanglah anak pertama yang telah meninggal. Dia berlari lalu berkata, "Saya akan menopangmu, ayah." Sang ayah pun mulai berjalan. Akan tetapi ia masih was-was khawatir terjatuh dari sisi yang lain. Maka ia melihat anak keduanya menghampirinya dari sisi yang lain, lalu menuntunnya. Sang ayah pun bergembira ria dan bersuka cita. Akan tetapi tidak lama ia berjalan, ia merasakan ada kehausan yang semakin lama semakin mencekam. Maka ia meminta kepada salah seorang anaknya agar memberinya minum. Sang anak mengatakan, "Tidak. Jika salah seorang kita meninggalkan ayah, ayah bisa terjatuh ke neraka." Maka saudaranya menimpali, "Ayah, andai saja saudara kita yang ketiga bersama kami, tentu dia sekarang dapat memberi minum."
Maka sang ayah kaget terbangun dari tidurnya seraya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena ia masih di dunia dan belum kiamat. Dia pun langsung memperhatikan anaknya yang tergeletak sakit di sampingnya. Ternyata ia telah pergi menyusul kedua saudaranya. Maka segera ia mengatakan, segala puji bagi Allah telah menjadikanmu sebagai simpanan dan pahala di sisi Allah. Engkaulah yang mendahuluiku di atas sirat di hari kiamat. Maka kematian anaknya yang ketiga menjadi penyejuk hatinya. Demikianlah cerita buah kesabaran atas takdir Allah. Kita diminta untuk terus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang menjadi takdir kepada kita itulah yang terbaik dan kita harus tetap bersyukur dan terus menyerahkan semuanya kepada Allah. Terima kasih dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.